ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, para pemirsa yang budiman di mana saja Anda semuanya berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuja dan memujinya atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, hari ini atau sore hari ini ya kita bisa hadir kembali ya di media kita yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka kita membahas kutip Kaifa Na'ishu Ramadan sekaligus wa sab'una mas'alatin fisyam, bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan, dan tentang 70 masalah ya di dalam masalah puasa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Saleh dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahumallahu taala, di mana kita akan menghatamkan buku ini melalui buku terjemahannya Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, telah berlalu bersama dengan kita ya Ustadz yang sebelumnya, barangkali Ustadz Abdul Aziz dan juga Ustadz Ridwan ya, Abu Ridha Ridwan hafizahumallahu taala, mungkin telah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya ya tentang amal-amal soleh dalam bulan Ramadan, ya ini tentang puasa, kemudian salat tarawih, dan yang terakhir yaitu tentang masalah sedekah. Nah, insyaallah ya kita hari ini akan membawakan pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan qiraatul Quran dalam bulan Ramadan. Kaitannya dengan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bulan Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas petunjuk dan juga pembeda antara hak dengan yang batil. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai suri tauladan kita semuanya itu selalu membaca Al-Quran, terlebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau pernah berkata, wala a'lamu nabiyallahi qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin, dan aku tidak pernah mengetahui Nabi Allah membaca Al-Quran semuanya di dalam satu malam, wala qama lailatan hatta yusbiha, dan juga tidak berdiri salat sepanjang malam sampai subuh, wala sama syahran kamilan, dan beliau tidak puasa sebulan penuh, ghaira Ramadan, selain daripada bulan Ramadan. Nah, ini adalah suri tauladan kita.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu turun kepada beliau. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Di sini mu'alif menjelaskan ada dua perkara yang perlu saya sampaikan kepada saudaraku sekalian berkenaan dengan keadaan salafus saleh di bulan suci ini. Jadi salafus saleh, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, kalau kita membahas tentang salafus saleh, maka dimaksud di sini adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang lainnya, para salaf pendahulu kita yang mendahului kita di dalam kebaikan, yang mendahului kita di dalam sunnah. Bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran? Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang pertama, mereka ini selalu banyak membaca Al-Quran. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ya, banyak membaca Al-Quran. Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dikarenakan apa? Dia nanti pada hari kiamat datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pada dasarnya adalah kita ingin mengambil manfaat. Pada dasarnya kita ingin mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita dengan Al-Quran yang kita baca. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Di dalamnya Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian kata mu'alif, kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Disuruh, diperintah kita untuk banyak membaca Al-Quran di bulan ini. Di antara keadaan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari membaca, mempelajari, dan mentadabburinya. Ya, pun demikian hendaknya kita begitu sudah masuk dalam bulan Ramadan atau sudah mulai hari ini, ya, kita sudah ada di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban, ya, kita hendaknya juga mulai sudah, ya, membaca Al-Quran, ditingkatkan kembali. Apabila perlu, kita dalam waktu sepekan ini kita hatamkan Al-Quran. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di mana ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Malaikat Jibril memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun membaca Al-Quran, didengarkan oleh Jibril Alaihi Salatu Wasallam dalam bulan Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Luar biasa. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, setiap hari khatam Al-Quran, ya. Setiap hari khatam Quran 30 juz. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan akan keberkahan waktu mereka. Ya, keberkahan waktu mereka. Kalau kita misalkan mengatakan sehari khatam Quran, ya apa caranya kan gitu ya. Gimana caranya? Bagaimana membagi waktunya dan lain sebagainya. Dan hal itu bukan menjadi satu yang mustahil bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka. Ya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, seperti sahabat Utsman bin Affan ini menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Kemudian juga di antara salafus saleh ada yang menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Tiap 3 malam sekali hatam. Hatamnya ingat, ya, dalam sholat tarawih 3 hari khatam. Berarti 1 hari dalam sholat tarawihnya itu 10 juz. Jadi kita bisa membayangkan tarawih yang dibaca 10 juz, gitu ya. Kalau dibagi aja lah ya, misalkan 10 rakaat, berarti setiap rakaatnya itu membaca 1 juz. Setiap rakaatnya membaca 1 juz.
Ya, setiap rakaat membaca 1 juz gitu ya. Kalau di tempat kita setiap rakaat membaca 1 halaman, oh wis rame gitu ya. Ya, sudah banyak yang protes seperti itu ya. Bahkan ada satu masjid itu dititeni imami, ya. Imami kita kok kesuwen nih ya. Enggak usah melo. Ya, ada seperti itu. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala. Sementara salafus saleh dulu itu kita perhatikan ini tarawehnya itu khatam 3 hari sekali. Sekali terawehan itu 10 juz. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi setiap rakaat sak ngadekan sak juz, luar biasa. Ya, menunjukkan apa itu para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, menunjukkan keberkahan waktu, menunjukkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan akan apa? Semangatnya untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di negeri kita, ya alhamdulillah banyak masjid-masjid yang sekali tarawih itu 1 juz ya, itu masih banyak ya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, dan kita mengaca kepada para salafus saleh dulu seperti ini kesungguhan mereka, seperti ini semangat mereka di dalam mereka atau muamalah mereka dengan Al-Qur'an. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, kalau kita mau mengaca kepada mereka, malu sekali kita ini dengan mereka. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kita misalkan di satu masjid ngimami kita baca separuh halaman saja, wis protes separuh halaman. Itu sudah protes ya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, seperti pengalaman ya, kita pernah mengimami di satu masjid ya. Kemudian kita diberi kesempatan untuk mengisi kultum setelah tarawih. Lalu kita tanya, jamaah sekalian gimana tadi kira-kira tarawih saya ngimami kepanjangan atau sedengan atau kependekan gitu ya. Ada yang mengatakan cukupan Ustaz, ada yang mengatakan kepanjangan Ustaz gitu ya. Maka takmirnya mengatakan, saking mangkalnya takmirnya, siapa yang merasa tadi itu kepanjangan jangan tarawih di sini. Nah, gitu ya. Ada alhamdulillah yang seperti itu. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi kalau kita mengaca kepada tarawihnya para salaf, kita malu sekali. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala. Apalagi salafnya itu para sahabat, itu tambah malu lagi kita kalau kita mengaca kepada mereka. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian sementara sebagian lainnya menghatamkannya setiap 10 malam sekali. 10 malam sekali. Jadi setiap dari dalam 1 bulan itu hatam 3 kali. Ya, kalau dalam tarawih misalkan 1 bulan hatam 3 kali ya berarti setiap 10 hari hatam gitu ya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, berarti tiap harinya itu tarawihnya 3 juz. Tiap harinya tarawih 3 juz. 3 juz itu kali 20 berarti 60 halaman. Ya, 60 halaman. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Berarti kalau dibagi 10, 60 itu para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, kalau dibagi ya bisa kita lihat bagaimana kadar tarawih mereka. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Selanjutnya ya, kata mu'alif mereka selalu membaca Al-Qur'an baik di dalam salat maupun di luar salat. Bahkan diceritakan Imam Asy-Syafi'i dapat menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. 60 kali di dalam bulan Ramadan. Setiap harinya 2 kali khatam. Ada yang menyatakan bahwasanya 2 kali khatam itu di luar sholat. Perhatikan, di luar sholat ya, itu belum sholatnya gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya 2 kali itu 1 kali di luar sholat, 1 kali di dalam sholat. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, ini imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Sementara Al-Aswad menghatamkannya setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali hatam. Ya, 2 hari sekali hatam. Berarti dia hatam dalam 1 bulan itu 15 kali. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala.
Adapun Qatadah rahimahullahu taala selalu menghatamkannya setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. 7 hari sekali di luar Ramadan. Itu masih belum masuk Ramadan itu. Setiap hari, setiap pekan itu khatam sekali. Sedangkan di bulan Ramadan beliau menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Jadi 10 hari, satu hari 10 juz. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini salaf kita. Ya, bagaimana muamalah mereka dengan Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada diri kita, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, banyak di antara kita itu keberangas di awal. Apa itu keberangas ya? Di awal Masya Allah Qurannya mentok. Wow, luar biasa. Begitu sudah 10 hari Ramadan yang terakhir, sudah ditinggal Qurannya, mulai ngulek gitu ya, bikin jajan gitu ya. Semua macam-macam Qurannya ditinggal. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, sibuk menyibukkan diri persiapan dengan hari raya, lalu dia lupakan 10 hari terakhir, dia lupakan Al-Qur'an. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Kemudian ya, dan pada 10 terakhir bulan Ramadan beliau menghatamkannya setiap malam. Ya, perhatikan ini Qatadah. Ya, Qatadah itu di luar Ramadan 7 hari sekali khatam. Di 20 hari yang pertama ya, menghatamkannya tiap 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghatamkannya tiap hari, tiap malam. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini qudwah kita yang patut kita contoh gitu ya. Ya, kita mencontohnya dalam semangatnya gitu ya. Semangat mereka dalam membaca Al-Quran itu. Kalau nyuntuk seperti itu ya, sampai tiap hari khatam ngono koyo ani ya, gimana gitu ya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semuanya. Lalu pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisi. Jadi ya, kalau di para salaf dulu itu sudah tidak ada majelis ilmu dalam bulan Ramadan, tidak ada. Yang ada hanya Quran, yang ada adalah Quran. Yang biasanya ngajar sudah tidak ngajar lagi, dia Quran, baca Quran untuk dirinya sendiri. Ya, dia pentingkan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di zaman kita para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala ya, keadaannya justru pada saat bulan Ramadan itu ternyata kaum muslimin yang biasanya tidak ke masjid gitu ya, maka mumpung mereka ada di masjid, kita berikan siraman-siraman rohani agar kemudian mereka di luar barangkali diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya seperti itu mereka dapat ilmu, begitu keluar Ramadan mereka cinta dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya kembali kepada kemaslahatan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Makanya kemudian di masjid-masjid ya diadakan tarawih itu ceramah-ceramah Ramadan, kultum Ramadan ya, tarawih setelah tarawih ya, ada yang setelah tarawih sebelum witir, ada yang sebelum tarawih setelah sholat isya diadakan seperti itu semua adalah demi kemaslahatan ya. Banyak kaum muslimin yang biasanya nggak ke masjid maka diberikan ilmu ya, diberikan pegangan ya, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian ya, kata mu'alif, beliau bicara masih Imam Az-Zuhri mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf ya. Demikian pula Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi sudah hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, ini yang mereka lakukan, ini yang mereka kerjakan, ini yang mereka laksanakan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu tertuju bagi yang membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan,
terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama seperti Makkah bagi selain warga Makkah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau sudah bulan Ramadan sudah, ya, Al-Qur'annya itu digenjot sebanyak-banyaknya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meraih keutamaan dan pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Setiap kebaikannya dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini keutamaan yang besar. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Oleh karena itulah, itu adalah bulan yang mulia. Ramadan bulan yang utama. Ya. Kalau membaca Al-Quran satu hurufnya di luar Ramadan dilipat gandakan seperti itu, apalagi kalau kita mengerjakannya, melakukannya di dalam bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam bulan Ramadan, bulan yang utama, yang mulia, maka segala amal saleh semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif mengatakan hal itu semua dilakukan adalah agar, ya, supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Ya, waktu bulan Ramadan, tempat Makkah, Masjidil Haram. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan ulama lainnya. Demikianlah yang dapat kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi itu, yang disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Aswad, Imam Az-Zuri, Al-Thawri, dan ulama-ulama yang lainnya. Yang kalau kita membaca biografi mereka, kita akan mendapatkan perkara-perkara yang menakjubkan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang kalau kita menghitung waktu mereka dan matematika, kayak aneh nggak cukup. Sepertinya nggak nutut. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, sepertinya nggak nutut. Ya, misalkan gitu ya, ada di antara kita baca Quran 1 juz 1 jam. Berarti kalau sehari semalam cuma 24 juz dapatnya. Ini sampai 60 kali selesai khatam Al-Quran. Apa bacanya kayak sepur gitu, gitu. Enggak. Waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil bacaan mereka. Namun apa? Keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu jadi membaca Al-Quran itu mendatangkan keberkahan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, ini bisa kita rasakan bersama. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam di dalam bulan Ramadan, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita membaca Al-Quran. Misalkan ya, pengalaman secara pribadi, kita banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian juga kita menyiapkan materi isi pengajian, kemudian kita menerjemah kitab jadi dalam bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, satu buku selesai kita terjemahkan dalam bulan Ramadan dengan begitu banyaknya kesibukan. Tapi di bulan Ramadan nggak selesai. Gitu ya, satu buku setahun nggak selesai, Masya Allah. Dalam bulan Ramadan dengan begitu kesibukan seperti itu, dalam satu bulan selesai satu buku. Ya, menunjukkan apa ini? Keberkahan yang luar biasa yang didapatkan para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita berinteraksi, bermuamalah dengan sebenar-benarnya, dengan memperbanyak muamalah itu dengan membaca Al-Quran. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Selanjutnya, ya, tatkala kita membaca Al-Quran, maka di samping kita membacanya, maka perlu untuk kita mentadabburinya. Maka poin yang berikutnya disampaikan oleh mu'alif, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, adalah menangis tatkala membaca atau mendengarkan Al-Quran. Berarti tadabbur membacanya, berupaya kita menghayatinya, berupaya kita mengetahui maknanya, berupaya kita memahami apa yang sedang kita baca, sehingga bukan hanya sekedar membaca di lisan tapi tidak menancap dalam hati. Kalau sudah tidak menancap dalam hati, tidak ada getaran-getaran yang
bisa membuat hati kita bergetar, yang getaran-getaran yang bisa meluluhkan air mata kita. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Dikatakan oleh mu'alif di sini dalam poin menangis tatkala membaca atau mendengar Al-Qur'an, mu'alif menyatakan mendendangkan Al-Quran layaknya mendendangkan syair tanpa mentadabburi dan memahaminya bukanlah termasuk petunjuk salafus saleh. Nah sekarang banyak terjadi fitnah seperti ini. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, banyak orang berupaya untuk memperbaiki lagunya saja, tapi nol dari mentadaburi apa yang sedang dia bacakan. Jadi hanya fokus kepada lagu, fokus kepada irama, mengikuti iramanya fulan, mengikuti lagunya fulan dan seterusnya, sehingga tampak suaranya enak, indah dan lain sebagainya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, namun lupa dengan apa? Tadabbur. Lupa dengan apa? Merenungi apa yang dia baca. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, padahal kriteria menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan Quran yang paling indah itu bukan yang ngikuti si fulan, bukan yang lagunya itu namanya ini, langgamnya namanya ini, iramanya namanya ini dan lain sebagainya, bukan itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan yang indah itu kalau kamu mendengarnya kamu berkata, qari yang sedang membaca ini sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan yang indah. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Yani Al-Qur'an yang dibaca itu mengikuti suara hati. Al-Qur'an dibaca itu mengikuti getaran-getaran hatinya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini adalah bacaan yang indah. Bahkan jiwa mereka bergetar dan sanubari mereka tersentuh begitu mendengar untaian kalamullah dibacakan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi tersentuh hatinya, bergetar hati, dan itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan faham maknanya. Tahu apa maksudnya. Gitu ya, arah pembicaraannya itu apa. Kadang-kadang seseorang membaca Al-Quran tahu dia sedang dinasehati, dia sedang merasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia sedang merasa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Sehingga mudah sekali hatinya itu luluh, mudah sekali hatinya itu terenyuh, mudah sekali kemudian matanya mengalirkan dan menitikkan air mata. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dalam Sahihul Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an untukku," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah aku membacakannya untuk Anda sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepada Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku senang mendengarkannya dari orang lain." Beliau menjelaskan seperti tadi, beliau ingin mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Maka ini pun bagian dari sunnah. Kadang para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, kita membaca sendiri ternyata hati kita tidak tersentuh. Tapi begitu mendengar bacaan itu dibacakan oleh orang lain, maka hati kita tersentuh karenanya. Hati kita tergetar karenanya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun membacakan Al-Quran untuk beliau sallallahu alaihi wasallam surah An-Nisa hingga sampai pada ayat yang berbunyi, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Sampai pada firman Allah, maka bagaimana jika kami, bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni seorang rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka, sebagai umatmu. Maka beliau berkata, hasbuk, cukup. Cukup. Lalu aku menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau menitikkan air mata mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka pun demikian, kita berupaya seperti ini. Tatkala kita membaca Al-Qur'an, kita berupaya untuk mentadabburi apa yang sedang kita baca. Kita berupaya untuk merenungi apa yang sedang kita baca. Kita berupaya untuk memahami apa yang sedang kita baca. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Pun demikian, tatkala kita mendengarkan orang lain membaca Al-Qur'an, kita minta tolong bacakan Qur'an, aku mendengar. Kita berupaya untuk mendengarkannya, kita berupaya untuk mentadabburinya, kita berupaya untuk merenunginya agar hati kita tergetar, agar hati kita tersentuh. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Pun demikian bagi mereka yang punya tugas untuk menjadi imam tarawih misalkan, itu ya, berusaha membaca dengan bacaan hatinya. Berupaya membaca dengan sepenuh hatinya. Hadirkan perasaannya, hadirkan hatinya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, agar dia bisa mengambil manfaat dengan bacaannya itu, tergerak hatinya, tergetar hatinya. Demikian juga orang-orang yang mendengarkan bacaannya di belakangnya pun demikian, tergerak, tergetar hatinya, bertambah keimanannya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, ini perkara yang sangat penting sekali. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, tatkala turun ayat afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Afa min hadzal hadits, apakah karena dari pembicaraan ini ta'jabuna kalian merasa heran? Wa tadhakun, kalian tertawa, wala tabkun, dan kalian tidak menangis. Ya. Maka para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, ya, Ahlus Suffah, orang yang bermukim di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis, gitu ya, tatkala turun ayat ini. Maka mereka semuanya menangis. Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Maka Ahlus Suffah pun menangis karenanya. Menangis mereka itu hingga tetesan air mata membasahi pipi-pipi mereka. Nah, ketika hal itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tersentuh dan ikut menangis bersama dengan mereka. Menangis karena melihat atau mendengar tangisan Ahlus Suffah akan hal ini. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, kadang-kadang pun demikian, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, kita enggak paham apa yang dibaca oleh imam, imamnya nangis. Gitu ya. Kita pun demikian enggak paham apa yang dibaca oleh imam, ternyata teman sebelah kanan dan kiri kita menangis. Kadang-kadang itu pun juga membuat hati kita tersentuh, akhirnya ikut juga menangis. Ya mungkin menangisnya, lah apa aku gak iso nangis gitu ya. Menangisi dirinya sendiri. Kenapa aku nggak paham ya, sehingga mereka bisa nangis, aku nggak bisa nangis. Nah, aku tangisannya karena menangisi diri sendiri kok nggak paham gitu. Ya, tapi itu sudah bagus sekali. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, di mana kita diperintah tatkala membaca Quran itu untuk menangis. Kalau tidak menangis, fatabaku, berupayalah untuk menangis. Gitu ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan lantunan-lantunan kesedihan. Ya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, membacanya dengan penuh kesedihan agar kemudian kita tergerak hati kita, ya, agar kemudian tergetar hati kita, agar kemudian kita menitikkan air mata kita. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara, tidak akan masuk neraka, man baga min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pun demikian, tangisnya tadi itu harus tangis yang tangisan yang ikhlas gitu ya, bukan tangisan riya. Banyak orang nangis, tidak ada orang iso nangis. Nah, ini juga perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, yaitu tangisan-tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibacakan ayat Al-Qur'an, bergetar hatinya, takut azab. Ya, dibacakan azab, ayat-ayat tentang azab, takut hatinya, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dengan kedahsyatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menangis
karena merindukan surga, menangis karena merindukan segala kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ya, menangis karena rindu ingin mendapatkan ridha dan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya adalah merupakan sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tidak tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kata mu'alif. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membaca surah Al-Mutaffifin. Membaca surat Al-Mutaffifin, Abdullah bin Mas'ud. Tatkala sampai pada ayat yang berbunyi yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, maka beliau menangis. Nangisnya enggak tanggung-tanggung, saking hebatnya tangisannya sampai bersimpuh dan tidak mampu melanjutkan ayat yang berikutnya. Luar biasa. Mungkin di antara kita sudah hafal ayat ini, tapi nggak bisa sampai seperti ini. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Itu semuanya karena apa? Karena taufik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat lembut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat-sangat mudah tersentuh. Seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi SAW dalam keadaan sakit, maka Nabi merintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam. Maka salah satu di antara ummatul mukminin, di antaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kalau yang maknanya ya, kalau Abu Bakar yang jadi imam, maka tidak mungkin dia bisa memperdengarkan suaranya kepada makmumnya. Kenapa? Dia kalau sudah sholat mulai membaca Al-Quran, maka tidak akan kuasa untuk menahan air matanya, mesti nangis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini salafun salih, para pendahulu kita ya, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Juga diriwayatkan dari Muzahim bin Zufar, dia pernah berkata, pada suatu kesempatan Sufyan Ats-Tsauri mengimami kami salat ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat tiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka beliau menangis gitu ya, hingga terputus bacaannya, sehingga beliau mengulanginya kembali dari awal. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah, menangis terputus bacaannya, akhirnya diawali dari awal lagi ya, tidak melanjut, diawali lagi dari awal, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala, ini mereka. Jadi bukan hanya sekedar membaca, Masya Allah ya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala ya. Pernah ada satu pengalaman ya, saya secara pribadi diminta ceramah di satu masjid, ceramah subuh. Disediakan kamar di masjid untuk nginep ya. Lalu dikasih tahu, Ustaz, nanti malam ada qiyamul lail dimulai jam 1, Ustaz. Ya, nanti itu khatam 3 juz, Ustaz, dalam qiyamul lail. Oh, Masya Allah ya, khatam 3 juz dalam tarawih qiyamul lail jam 1 sampai jam 3 ya, dikasih tahu. Kemudian kita jam 1 itu bangun, kemudian berdiri mau ikut. Ternyata ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, imamnya membaca dengan cepat sekali. Tujuannya pokoknya khatam ngono paling. Wong jatahnya 3 juz gitu. Cepat sekali, enggak bisa tadabbur. Saya mufaraqah, waduh kalau salat seperti ini kita enggak bisa menikmati bacaan. Makanya saya mufaraqah salat sendirian seperti itu. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala. Kenapa? Karena tujuannya bukan hanya sekedar khatam-khatamannya. Bagaimana kita menikmatinya, bagaimana kita mentadabburinya. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala. Tadabbur dinikmati lebih-lebih lagi di dalam salat. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali untuk mentadabburinya di dalam bacaan-bacaan kita. Seperti halnya kita melihat bagaimana para salaf dulu dengan Al-Qur'an, dengan salat mereka ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibrahim bin Ash'ath,
ia berkata, pada suatu malam saya mendengar Fudail tengah membaca surah Muhammad hingga beliau menangis dan mengulang-ulang ayat yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwal kalian tentang masalah ujian, tentang masalah bala, ya, di mana setiap orang yang beriman mesti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah, dan ayat ini diulang-ulang terus sambil beliau menangis. Beliau berkata, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwal mereka, yaitu wa nablu wa akhbarakum wa hatta na'lamal mujahidina minkum, ya, wasabirina wa nablu akhbarakum. Maka beliau terus mengulang-ulang, ya, mengulang-ulangnya, ya, wa nablu wa akhbarakum, ya, wa nablu akhbarakum, beliau ulang-ulang, ya. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau nyatakan hal ikhwal kami, akan tersingkaplah borok-borok kami. Jika engkau nyatakan hal ikhwal kami, niscaya engkau akan membinasakan dan mengadab kami. Sedangkan beliau tetap terus menangis tatkala membaca ayat ini. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, itu ya tentang poin yang kelima, poin yang keempat ini, ya, amal soleh yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran karena nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan hati-hati kita itu semangat untuk mendekat dengan Al-Quran, semangat untuk mentadabburi Al-Quran, semangat, ya, dihilangkan dari diri kita segala kemalasan dari membaca Al-Quran, dihilangkan dari diri kita segala perkara-perkara yang menjadikan kita malas dari membaca Al-Quran. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kekuatan dan kesabaran di dalam membaca Al-Quran, dan disucikan hati kita. Sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau taurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita suci, maka kita tidak akan pernah kenyang dari kalam Rabbul Alamin. Seandainya sekali lagi hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang dari membaca ayat Al-Quran. Maka tatkala misalkan kita lihat diri kita kok malas membaca Al-Quran, ya, kok mungkin kekenyangan gitu, ya, atau kelempokan gitu, ya, tatkala membaca Al-Quran, barangkali waliyadzubillah hati kita masih belum suci, ya, hati kita masih banyak kotornya, hati kita masih banyak noda-noda yang perlu kita hapus. Dihapus dengan istighfar, dihapus dengan amal soleh, agar kemudian tatkala hati kita bersih, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hati kita, ya, yang kemudian hati kita akan, tatkala hati kita itu bersih, akan membuat anggota badan tubuh yang lainnya pun menjadi bersih. Tangan pun tidak akan melakukan kecuali yang bersih, kaki pun tidak akan melangkah kecuali kepada yang bersih, mata pun demikian tidak akan melihat kecuali yang bersih, telinga tidak akan mendengar kecuali yang bersih, dan lisan hanya mengucapkan kata-kata yang bersih. Dan sebersih-bersihnya kata adalah firman Allah, kalamullah Rabbuna Azza wa Jal. Mudah-mudahan bermanfaat. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.